Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor punya cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita horor dari Bristory dengan judul Hantu di Kursi Belakang. Seperti apa ceritanya? Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Itu di depan mobil siapa, Pak? Hehehe, bagus kan? Teman Papa di kantor jual murah banget. Ya udah, Papa beli deh. Wah, kenapa beli mobil tua sih? Sering mogok loh nanti. Enak aja kamu. Mesinnya masih bagus itu. Bodinya juga mulus kan? Itu percakapan dengan ayah ketika aku baru sampai rumah sepulang kuliah. Percakapan yang dipicu oleh keherananku ketika melihat ada mobil asing terparkir di halaman. Mobil yang terlihat umurnya sudah cukup tua, tapi bisa dibilang masih bagus penampilannya. Bodinya mulus dan mengkilat. Papa ini ada-ada aja. Mobil udah tua kuno kok dibeli? Lanjutku. Itu tuh mobil klasik, bukan mobil tua. Dasar kamu ini, jawab Papa sambil terus serius melihat ponsel di tangannya. Tapi benar juga sih, mobil yang baru Papa beli ini adalah BMW seri 3 tahun 80-an. Warna silver mengkilat, seperti aku bilang tadi. Bodinya masih kelihatan mulus tanpa cacat. Masih asik lah untuk aku bawa ke kampus. Sepertinya masih bisa membuat para gebetan melirik. Hehehe. Oh ya, perkenalkan nama aku Ray, mahasiswa salah satu universitas di Jakarta. Keluargaku tinggal di Bintaro. Pada kesempatan kali ini, aku ingin bercerita tentang peristiwa yang aku dan keluarga alami, terjadi pada tahun 2018 lalu. Kisah berawal dari ketika tiba-tiba saja ayahku membeli kendaraan lagi. Sebelumnya kendaraan ini milik teman kantornya. Ayah membelinya karena tertarik dengan harga murah yang ditawarkan. Seperti yang udah aku ceritakan di atas tadi, mobil jenis sedan ini masih terlihat sangat bagus dan terawat. Menurutku ayah benar. Dia membayar cukup murah untuk mobil sebagus itu. Begitulah pada awal 2018 itu kami punya mobil lagi. Kendaraan yang ternyata nantinya akan menjadi penggalan cerita yang mungkin akan kami ingat selamanya. Mobil itu agak aneh deh, Re. Mama kok sering punya perasaan aneh kalau lagi duduk di belakang. Perasaan aneh gimana, Mah? Perasaan kok kayak gak lagi sendirian. Kayak ada yang duduk di sebelah Mama. Serem deh. Ah, itu mah perasaan Mama aja kali, Mah. Gak ada apa-apa kok. Itu contoh percakapanku dengan Mama. Setelah sudah beberapa bulan kami memiliki mobil itu. Mama beberapa kali bilang begitu. Katanya, dia seperti ada yang menemani ketika sedang duduk di kursi belakang mobil sendirian. Kalau ayah berbeda. Beberapa kali dia bilang, kalau ayah itu mencium wangi parfum di dalam mobil. Kadang tercium samar, kadang wangi menyengat menusuk hidung. Itu parfum siapa? Kami nggak tahu. Kata ayah wanginya aneh. Seperti parfum zaman dulu. Aku dan kakakku waktu itu nggak terlalu menanggapi serius cerita-cerita mereka. Karena kami nggak pernah mengalami peristiwa yang mereka ceritakan ketika sedang mengendarai mobil itu. Normal saja, biasa saja. Sampai akhirnya kami harus menanggapinya dengan serius. Karena aku merasakan sendiri peristiwa seram ketika sedang mengendarai mobil itu. Aku pacu mobil dengan kecepatan tinggi menyusuri jalan tol dalam kota, membelah gelapnya tengah malam Jakarta. Rasa takut terus menyeruak isi kepala. Gak ada yang bisa dilakukan selain terus melaju. Gak berani untuk berhenti di bahu jalan. Sementara suara tawa perempuan di kursi belakang masih sesekali terdengar, seiring dengan wangi parfum kuno memenuhi seisi ruang kabin kendaraan. Ya Tuhan, siapa yang ada di belakang? Aku bertanya-tanya dalam hati. Perjalanan dari Pondok Indah sampai ke Bintaro yang seharusnya nggak sampai setengah jam, jadi terasa lama.
Aku merinding ketakutan. Jam 1:30 malam terdengar tawa perempuan di kursi belakang. Padahal sejak dari Bandung aku bermobil sendirian, gak ada yang menemani. Nah, 8 jam sebelumnya. Lo yakin mau balik sekarang, Rey? Tanya Ando. Baliklah, besok gua ada kuliah. Cukup lah refreshing di Bandung kali ini, Do. Hahaha, jawabku. Lo kurang tidur, men. Jangan sampai ngantuk ya. Kalau ngantuk, lo minggir dulu. Ah, lo udah kayak nyokap gua aja. Bawel. Hehe. Yaudah, yang penting hati-hati dan jangan ngangkut ya. Hahaha. Sialan lo. Udah cukup lah 2 malam di Bandung, Do. Hehehe. Selesai percakapan dengan Aldo, sobatku sejak SMA. Setelah lulus, aku meneruskan kuliah di Jakarta, sementara Aldo di Bandung. Ya, waktu itu Minggu sore, aku baru saja menghabiskan akhir pekan di Bandung. Bersenang-senang di kota kembang bersama Aldo dan teman-teman lainnya. Setelah selesai percakapan perpisahan itu, aku langsung pulang kembali ke Jakarta sendirian. Seperti yang udah kita semua tahu, Minggu sore perjalanan Bandung-Jakarta dipastikan akan padat. Banyak kendaraan yang kembali pulang setelah berlibur di Bandung. Perkiraanku jam 10 malam sudah sampai di rumah di Bintaro. Kalau hanya macet normal, sepertinya biasanya di jalan tol. Berkendara sendirian, menggunakan mobil kesayangan ayah, mobil BMW klasik yang sangat beliau perhatikan perawatannya, membuat aku nggak bisa menginjakan pedal gas dalam-dalam. Nggak tega. Dengan kecepatan normal, nggak terlalu pelan, nggak terlalu cepat. Selain itu, memang badan terasa sangat lelah. Di Bandung kurang tidur, jadi khawatir kalau tiba-tiba mengantuk. Singkat kata, ketika baru saja melewati Purwakarta, hal yang gak aku inginkan terjadi, yaitu macet. Kendaraan berbaris tersendat memanjang terus ke arah Jakarta. Ya Tuhan, masih sampai Purwakarta udah mulai macet, gumamku sendirian. Sudah jam 7 malam, entah ini macetnya sampai mana. Alunan musik di radio membuat aku sedikit terhibur, bisa mengalihkan pikiran dari kesalah yang mulai hinggap karena kendaraan hanya merayap pelan-pelan. Waktu terus bergulir, jam 8, jam 9, jam 10, mobil masih juga jalan perlahan. Baru sampai di Karawang, masih jauh dari Jakarta, apalagi Bintaro. Nah, ketika sudah di jam 10 malam inilah aku merasakan kalau suasana di dalam mobil ini seperti ada yang berbeda. Ada yang aneh. Awalnya, 1-2 kali seperti ada bayangan di kursi belakang. Aku melihatnya melalui kaca spion. Di awal-awal, aku langsung menoleh ke belakang. Tapi ya pasti nggak ada siapa-siapa, karena memang sudah berkendara sendirian. Mungkin bayangan dari orang luar. Begitu pikiranku. Pada titik ini, aku belum punya perasaan takut, walaupun bayangan itu beberapa kali masih kelihatan di ujung mata, selain dari spion. Kejadian aneh berikutnya, ketika sudah mendekat ke jam 11, tercium wangi parfum. Wangi parfum yang sama sekali belum pernah tercium sebelumnya. Karena itulah aku sangat yakin kalau ini bukan parfum ayah atau ibu. Aku yakin itu. Wanginya seperti parfum zaman dulu. Entah kenapa aku berpikir seperti itu. Tiba-tiba saja muncul di kepala. Memang sepertinya wangi parfum tua. Awalnya wangi ini samar tercium, antara ada dan tidak ada, tapi lama-kelamaan semakin menyengat. Ini parfum mama atau papa sih? Kayaknya tumpah di belakang. Itu yang ada di pikiranku awalnya. Kendaraan melaju sangat pelan, karena jalan masih tersendat. Saat itu mulailah aku mencoba mencari di mana kiranya parfum tumpah itu. Lalu tangan kiri dijulurkan ke belakang, meraba kursi dan bagian bawahnya, dengan mata tetap memperhatikan jalan. Nah, ketika tangan sedang meraba-raba kursi belakang inilah, tiba-tiba aku seperti menyentuh permukaan dingin, seperti permukaan kulit tubuh yang dingin. Aku kaget. Refleks langsung melirik tangan, lalu menoleh ke belakang. Dan kosong. Kursi belakang masih tetap kosong. Syukurlah.
Entah tanganku menyentuh apa tadi, terasa seperti permukaan kulit manusia. Setelah itu, aku mencium jari-jari tangan kiri, coba menghirup aromanya. Ternyata tanganku menjadi wangi. Wangi parfum yang sejak tadi mengusik indera penciuman. Ah, bener kan? Ada parfum tumpah. Begitu pikirku lagi. Setelah itu, aku nggak berpikir macam-macam lagi. Lalu terus konsentrasi melanjutkan perjalanan. Sementara itu, wangi parfum sesekali menyengat menyeruak seisi mobil. Selepas Cikarang, kendaraan mulai melaju lebih cepat. Nggak lagi jalan merayap, kemacetan pun mulai terurai. Jam sudah dipukul 12.30 malam. Aku berbelok masuk jalan tol lingkar luar, menuju ke Bintaro. Sial, di daerah Taman Mini sampai depan terminal Kampung Rambutan, kendaraan kembali tersendat. Ada perbaikan jalan. Tepat di depan terminal Kampung Rambutan, aku yang mulai merasa ngantuk, tiba-tiba segar karena kaget. Sekilas, aku melihat ada sosok perempuan di kursi belakang. Melihatnya melalui kaca spion, sesekali lagi aku langsung menoleh ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Ah, mungkin karena aku ngantuk. Jadi aku halu, gumamku dalam hati. Setelah itu, aku nyalakan radio dengan volume tinggi, supaya terus terjaga. Selepas dari Kampung Rambutan, jalan tol tiba-tiba lancar, kendaraan mulai melaju kencang, aku juga begitu. Mulai menginjak pedal gas dalam-dalam, ingin cepat sampai rumah. Tapi hanya sebentar, aku terus semangat pedal gas, mengurangi kecepatan. Kenapa? Karena penciuman kembali menangkap sesuatu. Kembali tercium wangi parfum, namun kali ini menyengat menusuk hidung. Parah nih baunya. Setelah itu, kembali sesuatu terjadi. Aku mendengar tawa perempuan. Bukan cekikikan atau terbahak-bahak, tapi tertawa pelan. Mengecilkan volume radio, jadi hening. Sama sekali nggak terdengar apa-apa. Ah, berarti tadi suara tawa asalnya dari radio. Karena penyiarnya sedang berbicara, begitu kesimpulanku. Lalu menaikkan volume radio lagi dan mempercepat laju kendaraan. Tapi, ketenangan perasaan itu ternyata hanya sebentar. Ketika tengah melintas lewat depan Citos, akhirnya semuanya terjadi. Kejadian seram di dalam mobil ini. Lagi-lagi aku mendengar tawa perempuan di kursi belakang. Sangat jelas. Dan kali ini aku yakin kalau asalnya bukan dari radio. Karena radio tengah memutar lagu, bukan penyiar yang sedang berbicara. Aku lalu mengecilkan volume radio pelan-pelan, penasaran terbalut penuh ketakutan. Ketika sudah sangat sunyi, gak ada suara apa-apa. Akhirnya terdengar jelas tawa perempuan dari kursi belakang. Suara tawa itu diiringi juga oleh wangi parfum yang menyengat. Yang lebih mengerikan lagi, ketika gak sengaja melirik kaca spion, aku melihat benar ada sosok perempuan sedang duduk di kursi belakang. Duduk di sisi bagian kanan, tepat di belakangku. Perempuan ini hanya terlihat sebagian wajah dan matanya saja. Itu pun gak jelas karena tertutup rambut panjangnya. Tubuh langsung merinding, bulu kuduk berdiri, desir-desir aliran darah terasa mengalir cepat. Aku sangat ketakutan. Lalu mengubah posisi duduk supaya gak bisa langsung melihat kaca spion. Sementara tawa perempuan terus terdengar. Aku pacu mobil dengan kecepatan tinggi menyusuri jalan tol dalam kota, membelah gelapnya tengah malam Jakarta. Ketakutan terus menyeruak isi kepala. Gak ada yang bisa dilakukan selain terus melaju. Aku gak berani untuk berhenti di bahu jalan. Sementara suara tawa perempuan di kursi belakang terus terdengar, seiring dengan wangi parfum kuno menyeruak isi ruangan kabin kendaraan. Ya Tuhan, siapa perempuan yang di belakang? Aku bertanya dalam hati. Perjalanan dari Pondok Indah, Bintaro yang seharusnya gak sampai setengah jam, jadi terasa lama sekali. Akhirnya,
Ketika sudah masuk jalan tol arah Bintaro, aku membuka kaca jendela sebagian, membiarkan angin masuk dengan tujuan mengurangi ketakutan. Tapi ternyata tidak. Cekam gak berkurang, ketakutan juga belum hilang. Suara tawa terus terdengar sekali, wangi parfum juga seperti mengikuti. Puncaknya, ketika kendaraan akan keluar tol, di telinga kanan seperti ada perempuan berbisik pelan. "Pelan-pelan saja, nak." Begitu suaranya. Aku semakin panik, ketakutan menyentuh level tertinggi. Akhirnya, aku buka penuh kaca jendela, membiarkan banyak angin masuk ke dalam. Suara dari luar jadi terdengar riuh. Syukurlah, kira-kira 15 menit kemudian, aku sampai di rumah. "Kak, bukan gerbang dong. Gue bentar lagi nyampe rumah nih." Aku menelepon kakak beberapa menit sebelum benar-benar sampai di depan rumah. Ketika sudah sampai, aku memasukkan mobil ke dalam garasi, lalu buru-buru keluar. "Kenapa sih lo? Panik amat, kayak lagi dikejar setan." Begitu kakak bilang setelah melihatku keluar dari mobil. "Ayo cepat masuk kak, buruan." Aku bilang begitu setelahnya. "Ada apa sih?" "Udah, cepetan masuk aja dulu." Lalu kami masuk ke dalam rumah, berbincang sebentar sebelum masuk ke kamar masing-masing. Bener kata Mbak Ida kak, dia gak halu, dia beneran lihat setan. "Masa sih? Serius loh?" tanya kakak. "Iya kak, tadi gue dari Bandung sendirian, tapi tiba-tiba ada perempuan duduk di kursi belakang, persis kayak yang Mbak Ida ceritain waktu itu. Serem banget. Sepanjang jalan dia ketawa sambil bau wangi warung zaman dulu kak. Sumpah serem banget." Aku menceritakan semuanya. Kakak hanya diam terus mendengarkan. Siapakah Mbak Ida? Mbak Ida adalah asisten rumah tangga di keluarga kami. Sebelumnya dia mengalami kejadian seram yang melibatkan mobil baru milik ayah juga. Jadi begini ceritanya. 1 bulan sebelumnya, waktu itu malam hari, aku lupa hari apa, kami masih berkumpul duduk santai di depan TV sekitar jam 9. Lalu tiba-tiba papa bilang begini. "Aduh, kacamata papa ketinggalan di mobil." Kebetulan waktu itu ada Mbak Ida juga sedang duduk menonton TV. "Ida, tolong coba ambil kacamata dong di mobil." Ayah bilang begitu. "Di mobil yang mana pak?" tanya Mbak Ida. "Itu di mobilnya Silver," jawab ayah. Gak bisa besok pagi aja pak. Emang mau dipakai sekarang?" tanya Mbak Ida sambil agak gelagapan bicaranya. "Sekarang Ida, mau ada yang saya baca di HP nih." "Kenapa sih? Kamu takut hantu ya?" "Gak ada hantu di mobil itu, sudah kosong. Ambil di sana." Begitu kata ayah. Hantu di dalam mobil. Ya, sebelumnya Mbak Ida pernah cerita kalau dia beberapa kali melihat penampakan hantu perempuan sedang duduk di kursi belakang mobil warna silver yang baru ayah beli. Waktu itu kami menertawainnya saja, karena sudah sangat kenal Mbak Ida. Kami tahu kalau dia ini orang yang sangat penakut. Makanya kami gak terlalu menggubris ketika dia cerita tentang hantu di kursi belakang mobil silver itu. "Udah mbak, ambilin sana deh, papa bawel kan." Begitu kakak bilang. Terlihat ragu, akhirnya Mbak Ida bangun dari duduknya lalu berjalan menuju garasi. "Gak apa-apa mbak, gak ada hantu." "Gak ada." Begitu ucapku sambil cekikikan ketika melihat raut wajah takutnya. Ya sudah, lalu Mbak Ida benar-benar ke garasi untuk mengambil kacamata ayah. Sementara kami terus lanjut nonton TV. Nah, saking asiknya berbincang, sampai-sampai kami lupa dengan Mbak Ida. Setelah sampai 30 menit kemudian, Ida belum juga kembali. Ida kemana ya? Kok lama amat ambil kacamata doang?" Begitu kata ayah. Benar, akhirnya kami semua sadar Mbak Ida kemana. Kok lama? "Stella, coba lihat di garasi, ada Mbak Ida nggak?"
Ayah menyuruh kakak untuk melihat ke garasi, karena posisi duduknya lebih dekat. Kemudian kakak bangun dari duduk, melangkah ke garasi, tapi nggak lama kemudian, kakak tiba-tiba kembali dari garasi dengan terkopoh-kopoh. "Pah, ayo ikut lihat ke garasi, Pah. Aku nggak mau sendirian, takut," kata kakak dengan suara gemetaran. Aku, ayah, dan ibu tentu saja penasaran. Ada apa sih? Apa yang terjadi dengan Mbak Ida? Lalu kami semua menuju garasi melihat apa yang terjadi. Sesampainya di garasi, kami semua melihat Mbak Ida sedang duduk di kursi belakang mobil BMW Silver itu. Dia duduk dalam gelap. Setelah kami semua cukup dekat, barulah kelihatan kalau ternyata Mbak Ida duduk sambil menangis. Kenapa dia? Apa yang terjadi? Setelah kami semua berhasil membawanya masuk ke dalam rumah, perlahan Mbak Ida berhenti menangis, kemudian mulai bercerita. Jadi, ketika sedang mencari kacamata di dalam Jadi, ketika sedang mencari kacamata di dalam mobil, tiba-tiba dia mencium bau parfum. Lalu setelahnya mendengar tawa perempuan di kursi belakang. Benar, setelah Mbak Ida melihat langsung ke asal suara, ternyata memang ada sosok perempuan sedang duduk di kursi belakang. Perempuan yang sama sekali gak dia kenal. Lalu sosok perempuan itu seperti menyuruh Mbak Ida untuk duduk di kursi belakang, duduk persis di sebelahnya. Seperti terhipnotis, Mbak Ida menuruti kemauan perempuan itu untuk duduk di kursi belakang. Ketika sudah duduk, kemudian perempuan itu menggenggam tangan Mbak Ida, seperti memberi tanda kalau Mbak Ida nggak boleh kemana-mana, harus tetap duduk di kursi belakang. Sampai akhirnya kami semua muncul di garasi, kemudian sosok perempuan menyeramkan itu menghilang. Sejak saat itu, Pak Ida nggak pernah mau lagi mendekat ke mobil itu, apalagi untuk masuk. Dia trauma. Akibat rangkaian banyak kejadian seram yang kami alami, akhirnya membuat ayah menyerah. Akhir tahun 2018, beliau memutuskan untuk menjual mobil itu. Tentu saja dengan harga yang bisa dibilang murah. Penasaran setelah terjual, lalu beliau menanyakan perihal mobil itu kepada teman yang dulu menjualnya. Ada apa dengan mobil itu? Apa sejarahnya? Lalu teman ayah bercerita. Jadi ternyata keluarganya juga mengalami rangkaian kejadian seram yang melibatkan mobil itu. Kejadian seram yang akhirnya membuat mereka sekeluarga ketakutan dan trauma. Makanya dia akhirnya berniat untuk menjualnya. Lalu ayah membelinya dengan harga yang murah. Lalu siapa sosok perempuan yang sering muncul dengan wangi parfum di kursi belakang? Sampai sekarang kami gak tahu jawabannya.